Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah join, please turn on your camera. Akan saya screenshot buat nilai kehadiran. Ini buat nilai tambahan ya yang udah turn on kameranya. Hello, good morning all. How are you today? Alhamdulillah. I hope you are ready to receive today's material, okay? Saya harap kalian sudah siap menerima materi hari ini. The last meeting kita sudah belajar tentang apa? Iya, must or must not, yaitu two rules and obligation ya. Menyatakan sebuah aturan dan kewajiban menggunakan kata must dan must not. Kita belum bahas pelajaran di chapter 4. Oke, kita sekarang belajar chapter 4. We learn about part 1. To invite someone to do something. Invite itu apa sih? Invite itu dalam bahasa Inggris tuh mengajak atau mengundang. Nah, di sini saya punya PowerPoint, akan saya share. Wait a minute. Mana ya? Tunggu ya, saya buka dulu. Oke, udah kelihatan? Udah muncul? Anyone can see? Tolong suaranya keras ya, di sini nggak kedengaran ya. Oke, we are going to learn about chapter 4, part 1. To invite someone to do something. Definition atau pengertian. To invite someone to do something itu digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang melakukan sesuatu, bergabung dalam suatu aktivitas, dan mengajak pergi ke suatu tempat. Di sini juga kita akan belajar tentang expression to invite someone to do, yaitu ungkapan yang digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, bergabung dalam suatu aktivitas, atau mengajak pergi ke suatu tempat. Jadi ketika kalian akan mengajak teman-teman atau siapapun itu untuk melakukan sesuatu aktivitas atau mengundang dalam suatu pesta ulang tahun, kalian menggunakan expressions to invite someone to do something, atau ungkapan yang digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Jadi paham ya? Ketika kita akan mengajak atau mengundang teman, kita menggunakan expression to invite someone to do. The next slide. Nah, di sini tuh ada contoh-contoh expressing of invitation, yaitu ungkapan untuk mengajak atau mengundang seseorang. Di sini ada ungkapan yang pertama, yaitu do you want to. Contohnya nih, for example, do you want to get lunch on Saturday? Yang artinya, apakah kamu mau makan siang pada hari Sabtu? And look at the number 2. Ada ungkapan, would you like to bla 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 bla. Jadi kalian bisa menggunakan contoh yang kedua ini juga. For example, would you like to come to my birthday party? Akankah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Jadi titik-titiknya itu kalian boleh isi apapun itu. Cuman ungkapan yang pertama itu kalian bisa menggunakan contoh yang ada di slide ini. Look at the number 3. Kalian juga bisa mengungkapkan suatu invitation itu menggunakan are you free bla 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 bla. For example, are you free for dinner tomorrow night? Yang artinya, apakah kamu ada waktu untuk makan malam? Terus look at the number 4.
Kalian juga bisa menggunakan ungkapan ini. Why don't we bla 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 bla. For example, why don't we study tomorrow night? Mengapa kita tidak belajar besok malam? And next, kalian juga bisa menggunakan ungkapan how about we bla bla bla. For example, how about we make a cake? Yang artinya, bagaimana kalau kita membuat kue, make a cake, membuat kue. Jadi kalian bisa menggunakan ungkapan ini juga. And the last, yang biasanya itu common yang digunakan untuk expressing for invitation itu adalah menggunakan kata let's bla bla bla. For example, let's go to Lina's house, yang artinya ayo kita pergi ke rumah Lina. Let's we study together. Gitu bisa. Paham? Do you understand, guys? Kalian masih dengan saya nggak nih? Saya mau nanya dulu coba. Jadi tadi kita belajar apa tadi? To invite someone to do something. Yang artinya apa? Mengundang seseorang. Iya, bisa mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas. Di sini pun ada responses atau tanggapan kita dibagi menjadi dua. Ada accepting invitation and declining invitation, yang artinya accepting itu menerima dan declining itu menolak. Menerima, entah itu menerima undangan atau menerima suatu ajakan teman-teman. Kalian bisa menggunakan ekspresi ini, expressing yang tertera di tabel ini. Oke, di sini ada conversation to invite someone to do something, yang artinya apa? Percakapan tentang mengajak atau mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Conversation 1. Ada yang mau baca dialog ini? Miss aja yang baca ini. Oke, saya aja yang baca. Hello Jane, this is Lisa. How are you? Halo Jane, ini Lisa. Apa kabar? Hai Lisa, I am fine. Hai Lisa, kabar baik. Jane, would you like to come to my birthday party? Nah, di sini apa nih? Would you like to come to my birthday party itu menyatakan apa? To invite someone to do something. Yang artinya, Jen, maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Nah, di sini tuh udah jelas kan, ada kalimat would you like to come. Ekspresi ini tuh mengungkapkan suatu ajakan atau undangan. Oke? Jawaban dari yes, of course, I will come to your birthday party. Thanks for inviting me. Nah, ini suatu apa? Accepting invitation. Yang artinya apa? Ya, tentu saya akan datang ke pesta ulang tahunmu. Terima kasih telah mengundang saya. Jadi ketika kita bercakap-cakap dengan teman atau siapapun itu, ketika ada suatu ungkapan mengajak seorang melakukan sesuatu atau mengundang teman-temannya, pasti di situ ada penerimaan atau penolakan, accepting or declining invitation. Look at the conversation 2. Halo Lisa, this is Anna. Halo Lisa, ini Anna. Hai Anna, how are you? Hai Anna, apa kabarmu? I just got your invitation card to your birthday party. Yang artinya, saya baru saja mendapatkan undangan pesta ulang tahunmu. You are coming, aren't you? Kamu akan datang, bukankah begitu? Nah, ini suatu apa? Sama, to invite someone to do something. You are coming, aren't you? Menanyakan responnya. Apakah, siapa nih? Apakah Anna akan datang atau tidak ke pesta ulang tahunnya? Thanks for inviting me, but I'm sorry I cannot come. I have got a lot of work to do. Yang artinya, sebelumnya terima kasih atas undangannya, tapi maaf, saya tidak bisa datang. Saya punya banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. That's too bad, sangat disayangkan. Nah, coba lihat nih, ada thanks before for inviting me, but I'm sorry. Berarti ini sebuah apa? Declining.
biasanya cirinya tuh ada kata but gitu kan. Oke. Nah, let's night. Nah, di sini pun kita akan belajar tentang invitation cards. Coba lihat nih, ada bacaan structure invitation cards. Dalam penulisan undangan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu 1. Invitee. Bagian ini dicantumkan seseorang yang mengundang untuk menghadiri suatu kegiatan. Terus keduanya, body. Berisi informasi mengenai detail kegiatan, mencakup occasion atau jenis kegiatan, day atau date tanggal dan hari dilaksanakan, time waktu kegiatan, place tempat diadakannya acara, dan the last inviter. Pada bagian ini dicantumkan siapa yang mengirimkan undangan. Nih kayak gini nih, coba lihat tuh ada contohnya. Birthday party, celebrate with us. Bella is celebrating 40 years. Saturday, August 29th 8 p.m. Nah, di sini kan ada invitee. Bagian ini cantuman seseorang yang mengundang atau menghadiri suatu kegiatan. Di body nih, udah kelihatan kan ada berisikan occasion, jenis kegiatannya apa ini? Birthday party. Day and date-nya Saturday, August 99. Waktunya 8 p.m. Place-nya di mana nih? 8 my home. Gerbang Kencana 12 Semarang. Inviternya siapa nih? Mita. RSVP itu tuh kepanjangannya itu bahasa Prancis. Saya nggak bisa ngomongnya, tapi yang artinya mohon untuk membalas pesan ini jika kamu akan hadir atau datang. Jadi ketika kalian akan membuat suatu invitation card, kalian harus mengandung ini nih, ketiga ini, invitee, body, dan inviter. Nah, contohnya juga nih, please place, it's a birthday party. Ini juga suatu undangan ulang tahun. Coba nih, ada pertanyaan. Who is invited to the party? Invited to the party. Siapa yang mengundangnya? Bradley. Okay? Who does celebrate the birthday? Siapa sih yang akan merayakan ulang tahunnya? Bradley. Okay? How old is she? Berapa nih? Bradley is 6 years old. 6 tahun. How old is she? Berarti 6 tahun. Iya, betul. When will the party begin? Kapan pesta itu akan diadakan? Kapan nih? Apa? Davin? Pardon? Please repeat again. The party will begin on Friday, June 3rd at 7 p.m. Yang artinya hari Jumat tanggal 3 Juni jam 7 malam. Where will the party begin? At Leslie House. Di rumah Leslie House di 4821. Nah itu, paham? Assignment atau tugas. Please make a birthday invitation card. Make it as creative as possible. Take a photo of the result and upload it on Google Classroom and bring it on the next meeting at school. Nih ada nih artinya. Thanks. Udah deh. Finish. Any question guys? Do you understand? Kenapa Davin? I can hear you. I can hear your voice. What? Pardon? Coba deketin your microphone. Ini kenapa ya nggak kedengeran? Bisa nggak kalau chat? Kalau Google Meet bisa chat nggak sih? Bisa tuh. Coba lewat question box, chat box. Tadi siapa yang mau nanya? Coba ulung, paham? Oke, kalau kayak gitu saya akan kasih kesimpulan. Oh bentar, ada pertanyaan nih. Nanti di Google Classroom ada materinya lagi. Ada, nanti akan saya share. Jadi kalian bisa melihat contohnya atau kalian bisa ngeprint itu.
Yang penting saya pengen tahu usaha kalian untuk mengerjakan tugas saya. Kasih kesimpulan, jadi hari ini kita telah belajar tentang to invite someone to do something. Yang artinya apa? Mengundang. Iya, mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas. Untuk mengajak atau melakukan suatu aktivitas. Kayak tadi contohnya, would you like to come? Let's join us. Kayak gitu. Jadi kalian bisa baca-baca lagi ketika kalian pengen mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut. Paham? Oke, saya tanya lagi. Tugasnya apa? Kartu undangan. Iya, kartu undangan ya, beda dengan greeting card. Oke, pokoknya ciri-ciri membuat kartu undangan itu pasti harus ada siapa yang mengundangnya, terus jenis kegiatannya apa nih, birthday party, udah aja ya semuanya samain ya, birthday party ya, undangan ulang tahun. Terus harus ada apanya, hari, tanggal, tempat. Paham? Oke. Any question guys so far? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, thank you for your attention guys. See you in the next meeting on apa? Monday. Oke. Nanti akan saya upload materi dan tugasnya di Google Classroom. Kalian tinggal buka PPT-nya. Tugasnya ada di akhir assignment-nya. Coba, please turn on yang kamera. Saya mau ke screenshot untuk kehadiran.